Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali lagi untuk mereaction Santun TV, melanjutkan ujian PNS ya bre ya, part 9-nya bre. Waduh, kira-kira gimana kelanjutannya? Ini judulnya Ulti Pak Peter dan sifat asli Reza. Nah, ketahuan nanti apakah semudah itu atau Reza masih bisa berkelit ke sana kemari kayak ular yang munafik gitu, ular yang munafik ya. Jadi langsung aja ya bre, daripada penasaran kita langsung aja ke channel Santun TV. Let's go. Oke bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV. Seperti biasa sebelum nonton kita like terlebih dahulu. Biasakan juga kalian nge-like sebelum nonton, subscribe yang belum subscribe, dan langsung aja kita play. Welcome to Santun TV. Oke. Aku punya bukti kalau dia mencoba merampas hakku. Apa itu? Ketika aku mengundang dia ke rumahku untuk merayakan kesuksesanku, dia mencoba merebut KTP dan surat penerimaanku. Dia mencoba menyiramku dan air keras namun tak berhasil. Dan dia mencoba memukulku dengan kayu. Ini buktinya. Ketika aku diserang, aku mencoba membela diri. Aku terpaksa memukulnya hingga dia terjatuh. Lalu dia tak sengaja menumpahkan air keras ke matanya sendiri, Pak. Bohong pak, bohong. Dia telah memutarbalikkan fakta. Orang munafik kayak gitu ya bre ya. Pinter banget memutarbalikkan fakta. Apalagi nggak ada bukti dan saksi pada kala itu loh bre. Aduh. Sekarang aku tanya kau, kenapa kau datang ke rumahku? Aku pergi ke rumahmu karena kau yang undang. Jika kau yang lulus ujian, masa aku yang mengundangmu makan? Kau yang bilang ingin mentraktirku karena ingin berterima kasih padaku yang telah membimbingmu. Sejak kapan kau membimbingku? Mana buktinya? Tuh kan orang yang nggak tahu terima kasih udah kayak gini bre. Udah ditolongin, dibantuin, tapi nggak tahu berterima kasih. Aduh, gue sih sering sih ketemu orang kayak gini bre. Udah dibantuin malah menghina lagi yang ngebantu. Aduh, sebel pokoknya. Bahkan Pak Hakim mengecek alat bukti ini. Sudah lama aku menyimpannya. Aku tahu suatu hari ini akan terjadi. Jadi aku telah mempersiapkannya. Reza, apakah kau punya alat bukti yang bisa membenarkan ceritamu? Itu semuanya bohong Pak Hakim. Dia tak punya barang bukti Pak Hakim. Sudah pasti cerita saya yang paling benar. Objection tiba-tiba langsung muncul. Kita undur dikit bre ya sebelum melanjutkan ke objection. Itulah bre, di dunia persidangan ya, walaupun kalian berkata jujur, walaupun kalian itu memang ya bukan pelakunya, tapi kalau nggak ada bukti bisa saja malah jadi tersangka bre. Itulah dunia hukum bre. Aduh, sebel juga ya. Tapi yang maha adil nanti bre di akhirat. Pokoknya ludes kalian dibuat. Bukti Pak Hakim, sudah pasti cerita saya yang paling benar. Objection. Ayo, apa lu? Izin yang mulia Hakim Negeri Otni. Kami telah mengumpulkan informasi terkait dengan kasus ini, serta mengumpulkan bukti-bukti bahwa dia adalah pelaku penganiayaan, perampasan, dan pembunuhan. Nah lu. Orang ini adalah serigala berbulu domba, kotoran ditumpukan jerami, dan racun di dalam susu. Kau, siapa Habis kau? enggak lu? Berani sekali kau menerobos masuk dalam pengadilan dan menyela yang mulia Hakim Bambang. Aku adalah Peter, si pembela. Mampus enggak lu? Aku adalah pembela mereka yang lemah dan tertindas, pembela mereka yang mengemis keadilan, pembela mereka yang dijolimi karena neraca yang miring. Habis enggak lu bre? Ini maaf nih bre, apakah Pak Peter ada inspirasi dari dunia nyata atau siapa bre? Kalau ada yang tahu tolong komentar ya bre ya. Soalnya kayaknya mungkin ada inspirasi dari dunia nyata ini, tapi gue nggak paham siapa itu gitu loh. Aku adalah pedang Dewi Keadilan yang menghujam ketidakadilan. Aku adalah penghapus kecil yang dipakai Tuhan untuk menghapus kedurhakaan hukum. Habis nggak lu? Selama masih ada aku di dunia ini, maka tak akan kubiarkan hukum menjadi cacat dan berat sebelah. Sebab aku adalah salah satu pilar hukum, meskipun aku Jomblo dan mukanya songong. Ya Dipo ya, jangan juga langsung diulti. Gue yang reaction juga kena nih ya. Udah aja gitu dan jomblo lagi. Aduh gitu loh, sedih. Kecil Dipo, lagi keren-kerennya malah kena roasting. Maaf.
Pak Peter sang pembela, apa informasi yang telah kalian dapatkan? Setelah aku telusuri identitasnya, orang ini bukan bernama Cecep, tapi Reza Kinjilman. Reza Kinjilman ya. Ini si Ibab ini malah yang sekarang itu menjadi baik ya bre. Keren banget si Ibab, malah ini malah Kinjilman ujung-ujungnya ini. Kami pergi ke desa asal Cecep dan Reza. Kami mendapatkan petunjuk tentang keberadaan rumah Reza, dan kami pun menggeledah rumahnya. Kalian menggeledah rumahku tanpa izin. Itu adalah tindakan melawan hukum. Oh tidak, rumahmu berstatus kontrak. Kami sudah mendapatkan izin dari pemilik rumah. Habis nggak lu? Apa yang kau temukan di rumahnya? Kartu identitas Reza Kinjilman. Kinjilman. Ketemu. Tanda ujian PNS negeri ini milik Reza. Habis nggak lu? Serahkan alat bukti itu padaku. Bohong, itu bohong. Itu pasti dokumen palsu. Jangan percaya mereka, Pak Bambang. Mereka kasar dan tidak sopan. Percayalah padaku yang baik dan santun. Mereka pasti memakai Photoshop untuk mengubah dokumen, menempelkan fotoku, dan mencetaknya dengan kartu kosong yang dapat dibeli di online shop. Lalu mereka memindai kartu tanda ujian, dan mereka mengubah semua data dan informasi, dan menjadikannya seakan-akan itu asli. Baiklah, tetapi bagaimana kau bisa tahu dengan detail? Tuh kan. Itu. Itu karena dia menggunakan cara yang sama untuk menipu kita. Bangsat, kau yang penipu anjing. Toksik. Apa kau? Aku ini calon menantu Menteri Negeri Otni. Aku akan menjadi komisaris BUMN Negeri Otni. Aku ini pejabat. Anda dengar sendiri kan Pak Hakim? Inilah sifat asli Reza. Diam kau anjing. Tahu kayak gini, aku harusnya langsung membunuhmu. Dokumen yang diberikan Pak Peter adalah sah. Gak mungkin anjing. Aku udah membakar KTP dan kartu ujianku. Mana mungkin itu asli? Memang benar dokumen ini bukan yang asli. Bahkan mereka hanya menyerahkan kartu kosong dan kertas putih tanpa tulisan. Namun semua ini menjadi sah karena pengakuanmu adalah asli. Wow, terbongkar ternyata cuma trik ya pria, trik gitu loh. Habis nggak lu? Wahai Reza Kinjilman, apakah engkau mengira hanya kau yang bisa membuat permainan tanpa tahu bahwa kau telah masuk dalam permainan kami? Semenjak awal aku bertemu denganmu, aku sudah menaruh curiga dan berhati-hati. Tipu muslihatmu memang membohongi sahabat karibku. Namun tidak dengan aku. Kau kira hanya dirimu yang bisa berpura-pura bodoh, tanpa sadar engkau telah dibodohi. Ternyata seperti Yang itu. mulia, kami juga menemukan bahwa Reza telah membunuh orang tua Cecep. Biadab. Aduh. Bersambung bre, benar-benar keren banget. Ternyata Pak Bambang selama ini curiga, saya juga sebagai penonton ternyata tertipu. Tertipu ya, tertipu. Kirain Pak Bambang itu masih berharap sama Reza, pengen ngelindungi Reza, ternyata ada udang di balik sarung. Keren banget bre ya. Kira-kira kayak apa dan gimana kelanjutannya ini bre ya. Wih, keren banget lah Pak Peter dan Topo lagi, Tono dan Dipo, masa ke Topo lagi. Kira-kira gimana nanti kelanjutannya bre ya. Pokoknya pasti bakal seru tentunya bre ya. Oke lah bre ya, kita tahan aja dulu rasa penasaran kita sambil kita nunggu nanti apa yang terjadi pada Reza. Apakah Reza benar-benar berhasil dipidanakan atau malah dia bebas ya. Oke bre ya, mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya jika umur panjang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.